Jadi bisnis tidak melulu kemudian profit. Bisnis tidak kemudian melulu sukses, langsung dapat hasil. Tidak. Kadangkala kita harus jatuh bangun dulu, tapi Allah itu sudah punya rencana bahwa di balik jatuh bangunmu nanti setelah itu kamu mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan, dan kemanfaatan. Kemajuan itu dari Islam gitu loh. Ajaran-ajaran Islam itu kalau dijalankan dengan konsisten, dengan konsekuen itu pasti maju. Mulai dari kedisiplinan. Singapura bukan negara Islam, tapi kedisiplinannya tinggi, bersih. Tidak ada tulisan an-nadzafatu minal iman. Di sini ada an-nadzafatul imam, sampahnya di mana-mana. Di Singapura enggak, kedisiplinan. Bahkan di Eropa itu mobil itu enggak pernah berdekatan. Selalu ada jarak. Padahal enggak ada polisi. Di Malaysia itu parkir secara otomatis rapi. Di sini ada tukang parkir, tapi semua akan macet gara-gara parkir yang sembarangan. Ini adalah ajaran Islam yang kalau kita terapkan pasti maju Islam itu. Nah inilah tekad kami. Ayo kita bisa menang kok dengan ekonomi kapitalis dan macam-macam itu bisa kok. Tapi sekarang harus mulai dulu. Makanya kita ingin bisnis orang Islam, bisnis lembaga Islam itu harus maju. Alhamdulillah setiap tahun kita 1 miliar kepada MBCNU Kecamatan Ngasem. Yang dulu MBC ini nggak punya anggaran, sekarang punya banyak anggaran, sehingga programnya banyak, termasuk ada ambulan. Ambulan itu kita belikan dari perusahaan satu, yang dua hasil dari celengan mereka yang kita berikan itu dibelikan ambulan. Sekarang ada 2 ambulan ini ngangkut 200 pasien per bulan 0 rupiah. Dan 1 tahun kemarin, tahun 2025, sudah 2.800 pasien itu 0 rupiah. Padahal orang desa itu kalau mau nyarter saja nggak punya uang. Jangankan beli obat, nyarter mobil untuk ngantarkan saja nggak punya biaya. Ini manfaat dari stimulus kemanfaatan yang kita berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wahyudi, Presiden Direktur Holding Koperasi BNP Ngasem Group, sekaligus pengasuh pesantren Yahki Yayasan Hafidz Quran Indonesia. Orang menyebut Presiden Direktur atau mungkin pengasuh pesantren, ya dua-duanya monggo. Ya syukur pengasuh pesantren sekaligus Presiden Direktur. Ya dalam hidup selama kita diberi hidup oleh Allah, maka saat itu juga pasti akan diuji. Bahkan ketika kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan, biasanya ujiannya juga akan bertambah. Tapi keyakinan terhadap Quran itu yang menjadikan kita lebih tenang. Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketika ujian datang, anggaplah itu adalah bagian cara Allah untuk mendewasakan kita, untuk mengajari kita, membimbing kita, sehingga kita punya pengetahuan, punya pengalaman, sekaligus punya kemampuan. Karena ujian sebesar apapun sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau ujiannya besar, berarti memang kita mampu untuk melakukan hal yang besar, dan tentunya balasannya pasti juga besar. Keyakinan itulah yang menjadikan kami dengan ujian-ujian itu tetap tegar, tetap kuat, dan tetap menjalani kehidupan dengan kenyamanan, ketenangan, dan keyakinan terutama kepada Allah. Ya difitnah bahwa nanti uangnya dibawa lari, difitnah nanti uangnya akan dipakai untuk keluarganya, difitnah nanti dia punya kepentingan pribadi untuk memperkaya diri. Kata Nabi, apapun yang kamu lakukan dan dilakukan orang kejelekan terhadap kamu, balaslah dengan kebaikan. Idfa billati hiya ahsan. Itu mungkin prinsip yang mendasari kami tetap tegar. Yang penting kami niatnya adalah niat baik, berbuat baik, dan kepada sesama pun berusaha untuk jauh lebih baik. BNP Ngasem berdiri tahun 2012. Jadi dulu pada saat kami itu diajak berjuang. Aktivitas saya kalau pagi itu berdagang, kalau sore ngajar ngaji, ya. Kemudian saya ditawari untuk masuk ke jajaran pengurus MBC. Nah, ketika ditawari itu, saya orang yang sudah lama paham tentang organisasi NU karena saya sejak lahir sudah NU. Dan kemudian saya paham apa sih kekurangan dari organisasi ini, yaitu tentang kemandirian, tentang keuangan.
Nah, maka ketika kami diajak, saya memberikan syarat. Syaratnya apa? MWCNU harus punya kemandirian. Pada saat itu yang paling realistis untuk didirikan yaitu koperasi. Karena pada saat itu koperasi legalitasnya sangat mudah. Yang kedua, biayanya atau modalnya juga tidak terlalu mahal, sangat murah sekali. Berapapun bisa mendirikan, modal berapapun bisa diajak patungan para anggota. Jadi dari situlah kemudian saya tawarkan. Tapi banyak orang menentang. Kenapa? Karena ada pengalaman, ada 200 juta itu habis, salah kelola, tidak amanah. Sehingga banyak orang pesimis dan tidak yakin ini akan berdiri. Nah, kemudian saya yakinkan dengan cara mengajak teman-teman untuk melihat koperasi yang sudah jalan dan punya kontribusi besar terhadap perjuangan. Pada saat itu kita ajak ke Pekalongan. Setelah dari Pekalongan, saya pulang, saya ajak diskusi lagi dan ternyata mereka masih belum yakin. Di sana kan kelasnya kabupaten, kelasnya kota. Nggak mungkin lah di sini sebuah kecamatan. Kemudian saya ajak lagi Sidogiri. Ketika ajak Sidogiri karena besar, kemudian pulang saya ajak diskusi, mereka pun masih pesimis. Di sana kan basis pesantren, sini bukan basis pesantren, mana mungkin akan besar. Jadi banyak omongan-omongan pesimis yang kemudian menjadikan kami untuk bismillah. Akhirnya kami tawarkan, sudah siapapun yang mau dan percaya pada kita, ayo bareng-bareng urunan 1 jutaan. Akhirnya terkumpul 67 juta dan mayoritas itu bukan dari struktur pengurus MWC pada saat itu, anggota kami, tapi dari luar yang punya kepercayaan kepada kita. Akhirnya dari 67 juta itulah kita kembangkan dan kami punya target, tidak sampai 10 tahun sudah juara nasional. Dan alhamdulillah tahun ke-8 kita sudah juara 1 nasional sebagai koperasi berprestasi tingkat nasional. Mulai kelihatan progres itu pada saat tahun kedua atau ketiga. Pada saat kita membranding kantor MWC yang kita sewa. Jadi dulu kita itu di pelapak 3x3 atau 4x4 ya. Kemudian rumah teras orang itu kita pakai untuk sholat duha ya. Kemudian kita pakai untuk waqiah. Ya, setiap hari sejak awal kita bangun budaya untuk ibadah. Karena kalau ibadahnya bagus, harapannya kerjanya bagus. Kalau ibadahnya terjaga, harapannya hatinya, pikirannya juga akan terjaga. Sehingga mereka kerjanya betul-betul senantiasa dalam koridor kebaikan, koridor kemanfaatan, koridor yang betul-betul bisa membawa perubahan koperasi ini jauh lebih baik. Tahun ketiga, ketika kita branding seakan-akan perbankan, banyak orang kemudian berdatangan. Saat itulah kemudian kita lebih meyakinkan lagi untuk ekspansi ke beberapa cabang. Nah, dari cabang-cabang inilah kemudian ada dampak yang signifikan terhadap perkembangan ya, baik peningkatan aset, omset dan juga laba dari perusahaan. 10 miliar kayaknya tahun ke berapa ya? Ke-3 kayaknya. Jadi tahun ketiga karena kita memang selalu inovasi yang ketika itu sudah dilakukan perbankan, harapan kita juga kita harus lakukan. Misalkan di BRI ada Briling, kita sudah punya pos BMTNU Link. Kemudian di bank-bank itu punya ATM, kita berjuang bagaimana punya ATM. Jadi pikiran kita bagaimana orang datang ke kita, ke koperasi kita, ke BMT kita itu betul-betul mereka seperti seakan-akan nasabah bank. Dan layanannya kita beri yang lebih, yang mungkin orang-orang bawah dengan tabungan biasa malu untuk masuk ke kantor bank, tapi mereka biasa untuk masuk ke kantor kita. Walaupun standar kantor kita sudah seperti itu. Bagi kami, berikan yang terbaik karena Allah akan memberikan yang jauh lebih baik. Itu prinsip yang sampai hari ini kami pegang. Jadi kalau kerja, saya akan berikan yang terbaik. Maka kata Allah, i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Terserah kamu, berbuatlah sakarepmu, kata orang-orang Jawa. Tapi ingatlah, Allah, Rasulullah dan orang-orang mukmin akan melihat amal yang kamu lakukan. Di ayat yang lain Allah banyak mengatakan ahsanu amala. Itu yang dinilai oleh Allah itu adalah kualitas amal kita. Sejauh mana amal kita itu punya kualitas. Maka prinsip ini yang kemudian kami pedomani, sudah lakukan saja. Nanti dampak efeknya seperti apa, itu Allah yang sangat tahu.
Jadi ketika saya sudah komitmen, karena sebenarnya saya menawarkan ide awal itu, tapi ternyata nggak ada yang siap. Akhirnya otomatis kembali ide itu kepada kami, dan kami nggak mau ide ini hanya sekedar ide ini harus terwujud dan berwujud, tidak hanya berwujud tapi berdampak. Akhirnya saat itulah saya harus menjadi pembelajar yang cepat. Jadi saya belajar kepada koperasi-koperasi yang sudah bertumbuh berkembang. Dari situlah saya berkomunikasi dengan teman-teman yang sudah lama, dan ternyata ide-ide itu akan muncul. Akhirnya saya dengan teman-teman menginisiasi berdirinya FKS, Forum Koperasi Syariah Jawa Timur. Dari FKS ini akhirnya kumpul banyak teman-teman yang sudah lama bergelut di koperasi, terutama koperasi syariah, berhimpun dan kumpul. Dari situlah saya banyak belajar kepada mereka. Walaupun saya niatnya silaturahim, saya datang ke Sidogiri, ternyata di Sidogiri ada program ini, ada produk ini. Oh, kelebihan-kelebihan dari banyak koperasi kita ramu jadi kelebihan koperasi kita. Dengan cara itulah kita bisa melesat melebihi dari koperasi-koperasi yang ada sebelumnya. Jadi yang pertama yang kami lakukan adalah menjadi pembelajar yang cepat dan banyak, secepat-cepatnya kalau bisa. Karena akan berdampak kepada eksekusi-eksekusi yang kita jalani, yang akan berdampak kepada kemajuan dari koperasi. Unitnya sudah sangat banyak, ya, sudah 20 unit usaha yang ada di holding. Jadi holding ini sebuah koperasi terdiri dari koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah, semua dengan akad-akad syariah. Tidak hanya akad-akad syariah tapi pola hidupnya, pola kerjanya, semua perangkatnya harus sesuai dengan syariah. Yang kedua adalah koperasi konsumen. Alhamdulillah retail kita lebih ramai dari toko-toko modern karena kita juga membantu UMKM kita. Kalau mungkin UMKM kita itu tidak bisa masuk ke toko-toko modern, kita tampung dan kita buat UMKM corner. Nah, harapan kami mereka bisa bertumbuh berkembang. Dan alhamdulillah ini pun juga sangat ramai. Kalau mereka transaksi hariannya bisa 300, 400, kita bisa 900 per hari dari toko-toko kita. Artinya di survei kami, toko-toko kita lebih ramai daripada toko-toko modern tingkat nasional sekalipun. Membawai toko online juga menjadi distributor center. Jadi kita juga suplai kepada para anggota-anggota kita yang punya toko-toko kecil kelontong di daerah-daerah. Kita juga punya koperasi produsen. Kita sudah punya air minum dalam kemasan. Air minum dalam kemasan kita sudah distribusi ke 20 kabupaten di Jawa Timur maupun di Jawa Tengah. Kemudian kita juga punya food court. Di koperasi jasa kita ada banyak bisnis, mulai dari pijat atau refleksi ajib dan ajaib, kemudian ada potong rambut untuk laki-laki, pijat untuk perempuan, ada potong rambut muslimah, kemudian ada rumah cantik, kemudian ada kafe muslimah, kemudian ada playground, ada kolam renang, ada tour and travel, ada percetakan, ada gym, dan berbagai macam unit-unit usaha yang kita kembangkan. Dan ini harapan kami juga akan punya banyak cabang seperti halnya simpan pinjam maupun koperasi konsumen. Nah, 4 koperasi ini berhimpun dalam koperasi sekunder. Sekunder inilah yang kita namakan holding koperasi. Makanya Pak Sesmenkop, Pak Zabadi pernah mengatakan, saya keliling di mana-mana, kayaknya inilah holding koperasi yang sesungguhnya yang ada di Indonesia. Ketika kita mendirikan, ya, tentu kita sudah punya bayangan bahwa ini akan menjadi besar, asal dikelola profesional. Keyakinan itu yang kemudian menguatkan kami, sudahlah kita tetap akan membesarkan koperasi ini dari sini. Kita akan membesarkan sinyal sebesar-besarnya, sekuat-kuatnya. Ketika sinyalnya kuat, sinyalnya besar, saya yakin nanti dari manapun bisa datang. Akhirnya kita dirikan tapi dengan konsep kemodernan. Agar kemudian orang-orang yang di sekitar kita yang mungkin akses untuk ke kota itu jauh, mereka bisa mendapatkan fasilitas yang setara atau sama dengan fasilitas-fasilitas yang ada di kota. Kemudian juga kita harapkan mereka-mereka yang dari bawah, yang ekonomi bawah pun bisa masuk ke gedung-gedung mewah. Di samping itu memang di sini ring 1 ExxonMobil, ring 1 dari
proyek-proyek minyak yang ada di sekitar kita. Kalau mereka sewa hotel ke kota, itu otomatis butuh waktu 45 menit sampai 1 jam. Tapi kalau ke kita itu bisa 10 menit, tak sampai 15 menit. Terus dengan harga yang lebih murah juga. Jadi kenapa kok di sini? Ya karena tadi keyakinan tadilah. Allah itu kalau sudah menghendaki, nggak ada yang nggak mungkin. Kalau kita mau merubah, Allah akan merubah kok. Perubahan itu dari kita kok. Allah dalam Quran sudah mengatakan, aku nggak ngerubah kok, kamu nggak berubah. Nah kalau kita berjuang untuk merubah, ini menjadi sebuah market besar. Allah pun akan merubah. Ayat-ayat yang disampaikan di dalam Al-Quran itu membimbing kita untuk meraih cita-cita, untuk meraih kebahagiaan, meraih kesuksesan. Bahkan keselamatan dunia, keselamatan akhirat itu sudah lengkap di Quran. Ketika kita sudah memahami walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang berjihad karenaku, kata Allah. Wis pokoknya dia tenanan, mergawene tenanan, belajare tenanan, strateginya tenanan, semuanya tenanan dan penuh dengan perjuangan. Maka Allah akan memberikan jalan-jalan kesuksesan. Kata-kata di situ adalah kata-kata lanahdiyannahum subulana. Subul itu bukan satu jalan, tapi banyak jalan kesuksesan. Keyakinan bukan kosong, tapi kita lakukan dengan ilmu, kita lakukan dengan strategi, kita lakukan dengan kemaksimalan, karena nanti hasilnya pasti maksimal. Nah, ketika kita yakin bahwa ini akan terjadi, bahwa ini akan maju, bahwa ini akan berkembang, karena kita sudah melakukan, bahwa yang kita lakukan ini akan berdampak sesuai dengan keyakinan kita. Nah, ketika tidak 100%, ya sudah, kita ke ayat yang lain saja. Bisa jadi apa yang menurut kamu ini bagus, ini harus sukses seperti ini, Allah ternyata tidak. Allah punya rencana yang lain yang lebih indah. Jadi bisnis tidak melulu kemudian profit. Bisnis tidak kemudian melulu sukses, langsung dapat hasil. Tidak. Kadangkala kita harus jatuh bangun dulu, tapi Allah itu sudah punya rencana bahwa di balik jatuh bangunmu nanti setelah itu kamu mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan, dan kemanfaatan. Alhamdulillah kita sudah 4 kabupaten. Bojonegoro, Tuban, Lamongan, dan Ngawi. Karena memang izin kita adalah izin provinsi. Jadi kita bisa mendirikan di kabupaten manapun selama masih di provinsi Jawa Timur. Tidak ada background di dalam bisnis. Tapi saya baca banyak buku bisnis. Saya kurang tahu apakah itu pengaruh terhadap ide dan gagasan yang saya miliki. Dan saya tidak pernah melewatkan ketika ada potensi-potensi bisnis untuk kemudian diam. Tidak, saya harus dalami. Jadi ketika ada bisnis-bisnis baru, saya harus kenal itu, harus tahu itu. Walaupun mungkin tidak saya lakukan, tapi minimal itu akan menjadikan referensi mengambil kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan bisnis di perusahaan. Mungkin orang ketika ada hal baru, mereka nggak tertarik. Kalau saya nggak. Kalau ada hal baru, terutama kaitan dengan bisnis, saya sangat tertarik. Saya selalu akan ingin tahu lebih jauh, akan dalami dan kemudian akan baca yang berkaitan dengan bisnis baru. Ya termasuk biografi tokoh itu akan menginspirasi kita bagaimana tokoh-tokoh itu membangun perusahaan-perusahaan besar, bisnis-bisnis besar. Karena secara tidak langsung pikiran-pikiran mereka pasti akan mempengaruhi pikiran-pikiran kita. Ketika kita mengambil kebijakan, ide gagasan dan cara berpikir mereka tentu secara otomatis sesuai dengan apa yang kita lakukan. Yang sering saya pedomani, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi. Kalau kamu menghendaki dunia, ada ilmunya. Ingin bisnis, ingin membesarkan perusahaan, ada ilmunya semua. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Ketika kita ingin akhirat pun ada ilmunya. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi, dan ketika kita ingin dua-duanya ada ilmunya. Nah, yang ketiga inilah yang kemudian kami kolaborasikan, kita sinergikan antara dunia dan akhirat. Tidak bisa kita pisahkan, bahkan kita bekerja pun bisa bernilai akhirat, bisa berpahala dan menjadi jariyah ketika niat kita niat ibadah. Sebenarnya kehidupan kita tidak lepas dari dunia, tapi bagaimana kehidupan dunia ini akan menjadi jembatan kita, kemudian menjadi cara terbaik kita untuk menuju keabadian di akhirat sana.
Makanya sering saya pesankan ke anak-anak, jangan sampai keluar rumah mau bekerja kamu nggak pernah niat. Karena kalau nggak pernah niat, kamu hanya dapat lelah, dapat upah, tapi nggak dapat pahala, nggak dapat jariah. Tapi kalau kamu dari rumah niatnya ibadah, apa yang kamu lakukan itu dapat berkah, dapat upah, dapat jariah, dapat pahala. Sudah dapat segalanya. Kayak begini, sekedar bantu program hapus tato, tapi nggak ada niat bagaimana mereka kemudian jadi orang baik, jadi orang yang bermanfaat, kemudian jadi orang yang menginspirasi banyak orang menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat. Bagi saya, ya tadi, setiap apapun amal dunia, sudah jadikan itu amal akhirat. Walaupun nanti dampaknya juga ke dunia. Artinya apa? Kamu sukses, kamu bermanfaat, kamu bisa bantu banyak orang, ya, kamu bisa menginspirasi banyak orang. Menjadi amal akhirat, karena kamu sudah memberikan banyak jalan kebaikan dan kamu niatnya adalah niat ibadah, berarti berpahala dan juga menjadi jariah. Dan yang prinsip selalu kami tanamkan baik kepada diri kami dan kepada semua santri maupun pengelola yang ada di sini, jadilah orang yang optimis. Kita punya Allah. Ketika kamu jatuh, jangan jatuh kemudian diam, apalagi melungker tidur, tidak. Ketika kamu jatuh, ingat ada zat yang bisa membangkitkan kamu, memotivasi kamu, membimbing kamu, mengarahkan kamu untuk menuju kepada kesuksesan. Kegagalan, kerugian itu pasti ada. Tapi kemudian jangan sampai itu kamu jadikan alasan untuk kamu tidak berubah, untuk kamu tidak memaksimalkan proses dan progres kamu setelahnya. Yang penting ketika kamu jatuh, jangan mengeluh. Ingat Allah itu pingin kamu bangkit, Allah itu pingin kamu bahagia. Kalau kamu menyerah, selesai sudah, kamu kalah. Tapi kalau kamu bangkit, ada jalan-jalan setelahnya yang kamu akan dapatkan, termasuk kesuksesan, kebahagiaan, kemanfaatan. Alhamdulillah masih dan fitnah itu mungkin lebih turun lah. Tapi kadang-kadang juga meningkat ya. Biasalah hidup itu nggak mungkin lepas dari fitnahan, hinaan, cacian, makian orang. Tapi bagi kami semakin besar ujian, cacian, makian, hinaan itu bagian dari pupuk yang sangat subur nantinya kalau kita ikhlas. Jadi ketika ada ujian, sudahlah. Nggak akan ada yang terus-menerus, pasti nanti akan berlalu. Jadi ketika ada ujian datang, insya Allah segera berlalu. Sudah selesai. Sehingga kita punya optimis yang tinggi. Ketika ada ujian, sudahlah ambil wudhu, sholat, minta sama Allah, dialog dengan Allah, lewat Fatihah, saya yakin Allah akan memberikan janji-janjinya. Ya, kalau kita dalami Fatihah, itu dialog yang sangat dalam banget. Dan itu dialog antara Allah dan hambanya. Tidak ada sekatnya. Dan Allah membalas setiap kalimat yang kita bacakan. Asal kita punya keyakinan. Saya selalu ketika ada masalah, saya titipkan dialog masalah saya itu lewat Fatihah. Karena di situ ada dialog Allah di dalam hadis qudsi itu. Hambaku masrahkan masalahnya kepadaku. Berarti dia pasrah kepada saya. Berarti yakin kepada saya masalahnya akan saya bantu, saya selesaikan. Ini permintaan hambaku. Saya wajib membalasnya. Jadi ketika ada masalah sebesar apapun, saya nggak pernah balas, saya nggak akan pernah kemudian curiga, saya nggak pernah marah. Kalau perlu saya baiki, saya sering begitu. Jadi ada orang bahkan pernah melempar saya dengan botol dilempar, ya. Kemudian saya nggak marah. Setiap saya dapat kondangan, dapat berkat, ya, saya selalu titipkan ke tetangganya, tolong kasihkan. Saya apii terus. Hari raya saya kirimi sarung. Yang dulu membenci saya, yang dulu nggak suka sama saya, sekarang justru support setiap perjuangan saya. Artinya apa? Hidup itu banyak orang baik, ya. Kalaupun toh sekarang ketemu nggak baik, itu hanya ujian dari Allah, biar kita sabar saja. Yang nggak ada susah itu karena kita curhat kepada orang. Padahal orang itu masalahnya lebih banyak. Kata Nabi, idza mata ibnu Adam inqata amaluh. Ketika manusia itu meninggal, maka seluruh amalnya terputus. Illa min salasin, kecuali 3. Sodakotin jariyah. Sodako jariyah bisa berupa ilmu, bisa berupa harta, bisa berupa kemanfaatan yang kita tinggalkan. Itu bisa. Jadi kita membangun sebuah perusahaan, dan perusahaan ini manfaatnya jangka panjang, hidup sampai kapanpun.
maka ini akan menjadi sedekah jariyah dan kita akan mendapatkan amal itu dan tidak akan pernah terputus. Ini yang kemudian kami yakini. Maka kami harus membangun sebuah sejarah, ya, sebuah tinggalan peradaban yang manfaatnya jangka panjang. Sampai kapan wallahu a'lam? Kita berharap selamanya. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Maka kami memberikan bagaimana ilmu-ilmu, tidak hanya ilmu akhirat tapi ilmu dunia. Bagaimana sih berbisnis? Bagaimana sih menjadi orang yang bisa berkomunikasi baik dengan para pebisnis-pebisnis besar. Ilmu-ilmu itu kita juga ajarkan. Makanya anak-anak di sini saya wajibkan untuk S2. Di santri pun saya wajibkan S2, S3. Kita kerjasama dengan kampus. Tujuannya apa? Monggo kamu sudah bisa melakukan apapun, tapi jangan pernah kamu tinggalkan ilmu. Jadi kuliah itu jangan niat mencari ijazah, tapi cari ilmu. Sehingga prakteknya kamu sudah bisa, tapi ditunjang dengan ilmu yang baik, yang benar. Harapan kita, kamu itu tidak sekedar melakukan tanpa teori, tapi kamu tahu teorinya, sekaligus kamu adalah sebagai praktisi yang memang menjalankan teori itu. Nah, termasuk di pesantren saya wajibkan anak-anak S2, S3. Jadi setiap hari ngomong 4 bahasa, pagi bahasa Arab, siang bahasa Mandarin, sore bahasa Jepang, malam bahasa Inggris. Wajib. Kalau di Gontor itu biasanya 3 hari Arab, 3 hari Inggris. Kalau kami enggak, wajib 3 hari. Kecuali santri baru. Santri baru tahun pertama hanya 2 bahasa, bahasa Arab, bahasa Inggris. Hari Jumat wajib bahasa Jawa halus. Karena itu menjadi komunikasi harian. Dan setiap usianya sudah SMP kelas 3 wajib punya paspor, dan kita punya program ke luar negeri setiap tahun, rombongan. Kemudian kalau sudah hafal 30 juz lancar, mereka wajib tasmik 30 juz di Mekah dan Madinah dan kita biayai. Jadi kita gratiskan. Dan alhamdulillah sudah beberapa anak santri kami yang sudah tasmik 30 juz di Mekah, Madinah. Yang ketiga adalah awwaladin sholihin yad'ulah. Anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Lah, anak soleh bagi saya bukan anak biologis saja. Karyawan saya bagi saya adalah anak. Santri saya adalah anak. Maka kalau kita punya anak sekian banyak dan soleh semua, aduh betapa bahagianya kita meninggal dikirimi tiap hari. Kan gitu. Inilah yang kami pinginkan dan harapkan. Punya tinggalan 3. 1 sedekah jariyah, ya, berupa perusahaan-perusahaan yang nanti manfaatnya jangka panjang. Yang kedua adalah ilmu. Saya tularkan ilmu, anak-anak harus belajar. Semoga saya nyuruh itu pun bagian dari ilmun yuntafa'u bih. Karyawan kini juga setiap satu belajar bahasa Inggris. Saya wajibkan, kita datangkan guru bahasa Inggris untuk ngajari karyawan. Karena kita kepingin nanti kerjasama dengan koperasi-koperasi dunia. Kemudian kolaborasi, sinergi tidak hanya dengan koperasi di dalam negeri. Kemudian yang terakhir yaitu awaladin sholihin yad'ulah. Anak soleh yang mau mendoakan. Ini yang saya selalu tanamkan. Anak soleh bagi saya tidak hanya anak biologis, anak diri saya, tapi juga santri saya, karyawan-karyawan yang ada di sini adalah anak-anak yang saya harapkan menjadi anak yang soleh, yang mendoakan karena dia bermanfaat buat keluarganya, buat keturunannya. Jadi saya kebetulan ada beberapa tulisan. Kalau memang dulu saya backgroundnya penulis sebelum di koperasi. Ya, saya dulu mulai dari aliyah kelas 2 sudah membuat buletin, majalah remaja masjid. Saya sudah aktif menulis di tempat kami dulu. Jadi saya mondok, saya menjadi remas di Masjid Al-Mukhlasin tepatnya dengan Dr. Syaifuddin dulu. Ada buletin Jumat dulu. Kemudian kita punya majalah alumni pondok juga, saya nulis di situ. Saya juga menjadi redaktur utama. Kemudian sampai saya kuliah, saya nulis, saya tawarkan ke penerbit-penerbit. Dulu kan belum seperti zaman sekarang. Jadi saya kalau ke toko buku bukan untuk beli buku, tapi mencatat nama dan alamat penerbit sekaligus nomor kontaknya. Saya tulis sampai ratusan nomor. Ya, yang Surabaya saya datangi, saya bawa stop map, menawarkan naskah, ditolak, dikira ngemis gitu ya. Ya, karena bawa stop map kan gitu, menawarkan naskah. Maaf Pak, nggak memberikan bantuan. Ya nggak apa-apa Mbak, saya hanya ingin menawarkan naskah saya. Begitu saya datang ke puluhan penerbit di Surabaya, nggak ada yang terima. Kemudian saya surati dengan baca bismillah, baca fatihah, semoga ada yang nyantol. Ternyata ada satu penerbit di Surabaya yang mau menerbitkan buku saya. Pada saat itu ada satu buku namanya Ahkamu Qiraatil Quran, hukum-hukum bacaan Al-Quran. Dan ternyata buku ini dicetak dan tembus Brunei, Malaysia, Singapura, Thailand. Oh, akhirnya penerbit bangga, kemudian senang karena sangat laris. Penerbit-penerbit yang lain yang asalnya nolak, minta dibuatkan naskah tentang ini. Dan sampai sekarang alhamdulillah saya masih nulis, ya, terus masuk buku ini Transformasi Holding Koperasi Modern, ini juga diterbitkan oleh Gramedia dan insya Allah bisa didapatkan di seluruh toko di Gramedia se-Indonesia. Terus yang satunya adalah
buku biografi kami ya. Ini juga harapan kami menjadi tinggalan sejarah bagaimana ke depan semoga banyak orang terinspirasi dengan apa yang kami lakukan dan semoga itu juga menjadi jariah. Oh dulu mungkin dia nggak tahu jalan untuk sukses, ternyata dengan membaca buku ini mereka bisa melalui jalur-jalur. Walaupun sukses itu dari Allah, tapi minimal semoga itu menjadi wasilah, menjadi pelantaran suksesnya banyak orang. Jadi memang sejak awal saya di sini itu niatnya bukan niat cari uang, tidak. Niatnya memang berjuang. Saya 3 tahun itu nggak gaji. Di sini nggak dapat gaji. Saya loh. Yang lain karena untuk membesarkan kan butuh bonus. Dan bonus ini lebih banyak kami berikan kepada anak-anak. Sudah kamu saja. Sehingga kamu semangat kerjanya. Bahkan ketika tahun keempat saya dapat. Saya kasihkan anak-anak yang bagus-bagus kerjanya. Yang sergap saya kasihkan. Dan mereka tambah semangat. Tahun kelima juga begitu. Jadi kalau dihitung sebenarnya saya 5 tahun nggak dapat gaji. Demi apa? Ya demi membesarkan sebuah peradaban. Sebuah sejarah kemanfaatan. Kalau saya nggak mulai gitu mungkin kalau kepentingan saya enak kan saya jadi pimpinan ya bisa jadi kan harus besar kan gitu. Jadi 3 tahun saya nggak digaji, tahun keempat dapat gaji tapi saya sering buatkan seneng anak-anak apa kebutuhannya saya bantu. Jadi mereka biar loyalitasnya tinggi kepada perusahaan dan ini jarang yang tahu dan mungkin banyak orang nggak tahu. Dikira sejak awal sudah enggak, saya memulai perjuangan. Saya sudah dapat royalti dari buku, belum lagi toko-toko saya kan gitu. Artinya saya sudah mandiri sebelum saya masuk di koperasi. Nah ini adalah murni bagaimana ada lembaga yang kemudian berkontribusi kepada perjuangan sangat banyak. Dan kontribusi alhamdulillah setiap tahun kita 1 miliar kepada MBCNU Kecamatan Ngasem. Yang dulu MBC ini nggak punya anggaran, sekarang punya banyak anggaran. Sehingga programnya banyak, termasuk ada ambulan. Ambulan itu kita belikan dari perusahaan satu, yang dua hasil dari celengan mereka yang kita berikan itu diberikan ambulan. Sekarang ada 2 ambulan ini ngangkut 200 pasien per bulan 0 rupiah. Dan 1 tahun kemarin tahun 2025 sudah 2.800 pasien itu 0 rupiah. Padahal orang desa itu kalau mau nyarter saja nggak punya uang. Jangankan beli obat, nyarter mobil untuk ngantarkan saja nggak punya biaya. Ini manfaat dari stimulus kemanfaatan yang kita berikan. Nah sekarang 2 ambulan ini beroperasi membantu warga-warga miskin di desa-desa. Dan alhamdulillah 0 rupiah tanpa biaya karena driver ambulannya sudah ada gajinya. Jadi manfaat itu yang dan jadi tulisan sampai hari ini saya masih nulis, sampai hari ini saya masih punya karya. Ini saja sudah ada sekitar 10 lebih yang belum diterbitkan, masih antri di penerbit. Artinya apa? Dari buku saja saya sudah dapat. Saya berharap begini, kenapa sih umat Islam itu harus maju? Karena dengan kemajuan kita bisa melakukan banyak hal. Kita nggak apa-apa sementara mungkin kerjasama, tapi harus punya target. Target apa? Mereka yang membutuhkan kita. Kalau kita nggak mau kerjasama sekali, kita akan sulit. Kita bangun dulu apa yang mereka punya, apa yang mereka lakukan, dan kemudian kita pelajari, kita adopsi. Padahal semua kemajuan sebenarnya dari Islam kan gitu. Bagaimana dulu zaman Abbasiyah, semuanya itu kan kejayaan-kejayaan Islam. Cuman kemudian ilmu-ilmu itu diambil oleh orang-orang mereka. Padahal sejatinya itu semua dari Islam. Kemajuan itu dari Islam gitu loh. Ajaran-ajaran Islam itu kalau dijalankan dengan konsisten, dengan konsekuen itu pasti maju. Mulai dari kedisiplinan. Singapura bukan negara Islam, tapi kedisiplinannya tinggi, bersih. Tidak ada tulisan an-nadzafatu minal iman. Di sini ada an-nadzafatul imam, sampahnya di mana-mana. Di Singapura enggak, kedisiplinan. Bahkan di Eropa itu mobil itu enggak pernah berdekatan. Selalu ada jarak. Padahal enggak ada polisi. Di Malaysia itu parkir secara otomatis rapi. Di sini ada tukang parkir, tapi semua akan macet gara-gara parkir yang sembarangan. Ini adalah ajaran Islam yang kalau kita terapkan pasti maju Islam itu. Nah inilah tekad kami. Ayo kita bisa menang kok dengan ekonomi kapitalis dan macam-macam itu bisa kok. Tapi sekarang harus mulai dulu. Makanya kita ingin bisnis orang Islam, bisnis lembaga Islam itu harus maju. Saya itu selalu punya prinsip seperti itu. Dan kita ya tadi bisa kok. Saya pun punya prinsip itu. Makanya kemudian kita harus punya hotel. Kita itu selama ini nginep di hotel-hotel bukan hotel kita kan gitu. Saya nginep hotel bukan kemudian saya berdungo juga. Suatu saat harus ada dan banyak bisnis-bisnis lembaga Islam yang kemudian bisa mengalahkan bisnis-bisnis. Karena apa? Sejatinya kemajuan itu di Islam. Tapi mereka belajar ke Islam, bagaimana konsep kemajuan itu, dan kemudian mereka terapkan sehingga mereka maju. Oh ternyata prinsip-prinsip Islam itu kalau dijalankan semua orang, siapapun yang menjalankan pasti dia akan maju. Sudah lengkap kok di Quran.
tinggal kita mau komitmen itu atau tidak. Nah inilah yang kepingin kami, ini menjadi inspirasi. Ayolah, monggo ekonomi kapitalis, ekonomi Islam, monggo. Makanya saya tetap harus ada. Koperasi syariah itu kan bagian dari bagaimana kita menggiring agar kita punya prinsip-prinsip syariah yang kita jalankan. Makanya kita komitmennya bebas riba, rizki barokah. Tagline kita itu. Kenapa? Setiap transaksi kita akad dengan akad-akad syariah. Kan ada akad-akad syariah. Kita dulu belajar di pesantren, mulai dari Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Kita kenal dengan namanya mudorobah bagi hasil. Kita kenal dengan musyarakah. Kita kenal dengan rohan. Kita kenal dengan murabahah. Semua itu ada di dalam kitab, di dalam literasi maupun kitab-kitab klasik itu semua ada. Cuman ketika mereka dari pondok pulang, nggak ada yang diterapkan. Di koperasi syariah inilah tempat mereka untuk menjalankan prinsip-prinsip syariah yang kita ajarkan. Wong ada kok murabahah. Mereka yang kemudian mau beli mobil, sudah transaksinya dengan akad murabahah. Kita akad seperti akad nikah kalau di sini. Jadi misalkan orang mau beli mobil, sudah ibu sampean mau mobil merek apa? Kak sampean mau beli di toko mana? Langsung kita tanya, oh saya ingin merek ini, belinya di toko mobil ini. Kita ajak ke sana, kita beli, dan mereka tahu harga asli. Dan kemudian kita minta margin. Margin itu apa? Kelebihan. Ibu, saya minta margin sekian. Jadi pertama diakad dulu dengan akad murabahah. Ibu, kami pinjami ibu dengan akad murabahah. Mobil ini sesuai dengan pesanan ibu sudah kami beli dan harganya sekian, 200 juta. Ibu tahu harga asli dan kwitansinya juga jenengan sudah tahu, dan jenengan juga sudah tahu dari tempatnya bahwa harga mobil ini kami beli 200 juta. Saya jual ke jenengan sekian. Itu bukan ribawi namanya, itu akad syar'i. Termasuk mudorobah. Mudorobah itu apa? Akad kerjasama. Banyak kok orang itu mereka punya keahlian, tapi nggak punya modal. Sudah, kita sebagai mudore, kemudian kita biayai dia. Ibu, jenengan kan pinter masak. Eman kemampuan jenengan kalau kemudian hanya sebatas untuk keluarga. Kalau sampean kelola dengan bisnis profesional, jenengan akan mendapatkan pendapatan untuk menghidupi keluarga, untuk mondokkan anak, untuk sekolahkan anak, meliahkan anak. Akhirnya kita modali. Nah itu namanya mudorobah. Mereka punya keahlian, kita punya modal. Nah nanti tentu dengan aplikasi supaya enak. Jadi modalnya sekian, kemudian bisnisnya, omsetnya sekian, labanya sekian, sesuai perjanjian berapa persen. Nah itu kan juga akad syariah sesuai dengan DSN, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi akad-akad yang kita terapkan sesuai dengan DSN. Hidup di akhirat adalah hidup yang selama-lamanya. Persiapkan hidup kita tidak hanya hidup untuk dunia yang sebentar saja, tapi persiapkan diri kita untuk hidup yang selamanya, bahagia selamanya, yaitu di akhirat sana. Kepada penonton Pecah Telur dimanapun berada, ayo kita hijrah dari sesuatu yang tidak disiplin menjadi disiplin tinggi. Hijrah dari yang dulu tidak pernah bersih, tidak pernah rapi, sekarang selalu bersih, selalu rapi, karena itu ajaran Allah, ajaran Rasulullah. Yang dulu mungkin kerjanya masih begitu-begitu saja, sekarang belajar memberikan yang terbaik dimanapun kita berada. Ketika kita menjadi karyawan, jadilah karyawan yang terbaik sambil berdoa, semoga kelak menjadi pengusaha yang punya banyak karyawan. Yang sekarang mungkin posisinya menjadi pimpinan, berjuanglah sekuat-kuatnya menjadi pemimpin yang amanah, yang berdampak tidak hanya dampak dunia tapi juga dampak akhirat. Karena setiap orang adalah pemimpin dan setiap orang akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Yang mungkin sekarang masih terus berjuang. Ingat, berjuang jangan sekedar jalan, tapi berjuang dengan cara yang terbaik, yang maksimal, luar biasa. Dengan berdoa, dengan selalu mengaitkan apapun yang kita lakukan kepada Allah, insya Allah Allah akan membimbing kita. Dan jangan lupa komunikasi terbaik adalah lewat Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah adalah dialog antara hambanya dengan Allah, dan Allah langsung menjawab dan mengijabah apapun yang kita ucapkan. Semoga apa yang kami sampaikan ini menjadi inspirasi buat siapapun yang melihat, menonton video ini, dan kami berharap ke depan Islam semakin jaya dan berjaya seperti halnya pada masa-masa yang lampau. Sehingga Islam betul-betul menjadi rahmatan lil alamin. Jadi rahmat bagi alam semesta. Tidak hanya orang muslim, tapi non-muslim pun akan merasakan kasih sayang kemajuan kita. Termasuk makhluk-makhluk yang lain yang Allah ciptakan akan mendapatkan rahmat
kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya Muhammad Wahyudi, Presiden Direktur Holding Koperasi BM Tulung Ngasem Group Bojonegoro, Jawa Timur, sekaligus pengasuh pesantren Yaki. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan oleh Pecah Telur. Semoga Pecah Telur semakin kreatif, semakin inovatif, dan menginspirasi banyak orang dengan karya-karya terbaiknya. Dan semoga Allah ridho dan Allah menjadikan jariah tidak hanya kepada pimpinannya, tapi semua yang berperan di dalam suksesnya Pecah Telur menjadi amal jariah buat mereka semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.